Tenang. Siapa ini, Mas? Lu, kita dibawa nih. Siapa kau ini kok? Mari bacakin. Dulu. Aku nyerang aku. Udah. Nah, kamera. Ini siapa ini? Udah pernah ketemu belum Pak? Sini. Belum kok. Jangan teruduk gede. Mbak kemana nih, Mbak? Jangan kamu. Iya Mbak keamanan Mbak. Ini ikut-ikutan mungkin berisik. Belum pernah ketemu Pak kemarin. Belum. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang sendiri. Salam hormat dari kami Wan Ardo Singgolo. Wah, harus sebelum apa Mas? Bukannya Senang bertemu dengan Tuan Ardo Singgolo. Insya Allah saya siap. Apapun hasilnya nanti bisa kita diskusikan secara baik-baik dan berkepala dingin yang saya harapkan. Memang pertemuan ini sebenarnya sudah saya inginkan sejak lama. Tapi saya tidak tahu kenapa selama itu Tuan Ardo Singgolo tidak pernah hadir menemui kami semua di sini. Siapkan raga, silahkan. Monggo Tuan Ardo Singgolo. di sini putih. Selamat malam manusia. Selamat malam. Salam kenal Tuan. Akhirnya kalian datang juga untuk melakukan pertemuan ini. Diam Bang. Saya sudah menunggu kalian dari sore. Ternyata kalian baru sampai pada saat ini. Sebelumnya mohon maaf Tuan Ardo Singgolo, tadi ada urusan di pertengahan jalan. Biasa saja. Saya sudah menduganya karena kalian selalu akan mencari alasan walaupun kau sendiri yang melakukan kesalahan itu. Kapan kita akan memulai pembicaraan itu? Saya nunggu dari Eyang Arya Wilula. Jika memang semuanya sudah siap, saya siap melakukan itu secepat mungkin. Sebenarnya dia sudah datang dari tadi. Dia sedang bersama dengan guru saya. Dia sedang berbincang-bincang. Ya, saya nunggu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Maha Guru. Maha Guru. Saya keamanannya. Silakan duduk. Kau duduk. Bersanding denganku, sahabatku. Silakan. Ardo Singgolo. Silakan. Silakan. Kau sudah memperkenalkan diri. Sudah. Sebelum musyawarah ini dimulai, saya harap musyawarah ini dilakukan dengan kepala dingin. Walaupun memang di antara kalian berdua ada perseteruan yang cukup sengit. Saya sudah mendengarkan cerita dari kalian. Diskusilah dengan sehat.
apabila salah satu dari kalian sedang berbicara, jangan ada yang memotong pembicaraan itu. Dan saya harap dari diskusi ini akan menemukan titik terang, akan menemukan penyelesaian dari masalah kalian berdua. Amin ya. Baiklah. Tugas saya di sini hanya sebagai penengah. Tidak lebih. Saya akan mendengarkan pembelaan dari kalian. Saya mulai dari dirimu dulu, Cucu. Tunggu dulu. Kau letakkan senjatamu. Itu loh. Saya keamanan di sini, aman. Begini sahabatku. Saya akan menjaga cucuku supaya tidak ada kesalahpahaman dengan muridmu. Begitu pula juga dirimu. Kau menjaga muridmu supaya tidak ada kesalahpahaman. Supaya tidak ada perseteruan di diskusi ini, di musyawarah ini. Baik. Silakan. Sebenarnya, apa yang kau mau, apa yang kau inginkan dari Arjo Jinggolo? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, salam hormat dari saya, Yang Alhamdulillah, Ma Guru Jarim Wasengga dan Tuan Arjo Jinggolo. Sebenarnya dalam hati saya tidak mau permasalahan ini berlarut-larut. Jujur saja, permasalahan ini memang dimulai dari saya yang mengusik ketentraman dari kerajaan Gulung Gelagah milik Tuan Arjo Jinggolo. Kenapa saya berani melakukan hal itu? Yang pertama, saya ingin menegakkan sebuah kedamaian, ketentraman untuk bangsa manusia. Karena saya melihat dengan dua mata kepala saya sendiri bahwasanya ada bagian dari manusia yang merasa tersakiti, yaitu dengan sihir yang bernama Busung Katak. Saya tidak mau banyak lagi korbannya yang akan berjatuhan dari sihir-sihir yang telah dilakukan oleh Tuan Arjo Jinggolo. Itu yang pertama, Mal Guru. Yang kedua, saya harap permasalahan ini tidak semakin besar. Andai kata Tuan Arjo Jinggolo tidak melangsungkan atau melanjutkan lagi perbuatan sihir Busung Katak itu, saya akan stop di sini. Saya tidak akan pernah mengulangi atau mengusik ketentraman dari Gulung Gelagah atau ketentraman dari Tuan Arjo Jinggolo. Itu saja. Cucuku sudah menyampaikan apa yang dia inginkan. Lalu, apa pembelaanmu, Arjo Jinggolo? Tunggu dulu. Bukan masalah pembelaan. Silakan. Kau sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi tujuanmu. Sudah. Hanya itu yang kau inginkan. Benar, sederhana. Sebelumnya di sini, apakah kau dan saya saling mengenal? Apa saya boleh menjawab pertanyaannya? Silakan. Saya mengenalmu karena kelakuanmu. Baik. Kau menginginkan saya untuk menghentikan sihir dari Busung Katak itu. Benar sekali. Apakah kau seorang nabi? Kenapa bertanya hal itu? Saya hanya ingin
mengetahui apa jawaban dari dirimu. Apakah kau seorang nabi? Tentunya bukan, tapi saya pengikutnya. Jika kau bukan seorang nabi, kau hanyalah manusia, ciptaan dari Tuhan. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Jadi, janganlah jadi makhluk yang merasa dirinya itu paling suci. Kita di sini sama-sama melakukan dosa dengan caranya masing-masing. Kau melakukan dosa dengan cara yang kau perbuat. Dan saya pun melakukan dosa dengan cara yang saya perbuat. Jadi, janganlah kau ikut campur dalam urusan saya. Dan saya pun tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Selanjutnya, karena awalnya kita tidak saling mengenal. Dan saya hanya membantu manusia yang membutuhkan bantuan saya. Dan saya pun tidak ada permasalahan dengan dirimu. Tapi kenapa kau mengorek lebih dalam mengenai saya dan kau ikut campur dalam urusan saya? Jika dari dulu Maha Guru tidak menahan saya, mungkin saya sudah melakukan penyerangan itu kepadamu. Saya masih ada Maha Guru yang menahan saya untuk saya tidak menggunakan amarah saya atas ulah darimu yang ikut campur dalam urusan saya. Mohon menjawab. Silakan. Jika kau menanyakan saya seorang nabi, tentunya saya bukan. Lalu kenapa saya mengikuti urusanmu walaupun saya bukan nabi? Nabi saya, Nabi Agung, Nabi Muhammad. Beliau sudahlah wafat. Jika bukan dari pengikutnya yang meneruskan ajarannya, lalu siapa lagi? Lagi pula di kitab suci Al-Quran, di situ sudah diterangkan, sudah menjadi kewajiban kita untuk memerangi sebuah kemungkaran. Dan saya mengimani itu 100%. Mungkin apa yang saya lakukan terhadap dirimu sudahlah benar sesuai tuntunan dan sunnahnya. Monggo. Jika kau di sini membawa-bawa kitab suci, berarti di sini kau sudah tidak mengerti apa arti toleransi dan menghargai sesama yang bukan menjadi kepercayaanmu. Kau dengan cara seperti ini yang kau lakukan, berarti kau itu menuntut setiap makhluk hidup di dunia ini itu agar untuk mengikutimu. Saya mohon menjawab. Silakan. Saya benar-benar tidak ingin siapapun itu mengikuti saya. Saya juga tidak memiliki rasa toleransi. Ya, saya sangat toleransi kepada semua kepercayaan yang ada di bumi ini. Asal satu, sama-sama rahmatan lil alamin. Berbaik, tidak saling menyakiti. Selagi engkau tidak menyakiti bangsa kami, saya tidak akan pernah mengusik. Ingat betul itu, Arjo Jinggolo. Permasalahan hanyalah sederhana. Saya menuntut hak saya sebagai manusia. Kau juga silahkan melakukan hakmu sebagai jin. Kita mempunyai batasan sekat itu tersendiri. Kau menghentikan menyakiti bangsa manusia, saya berhenti mengusik kedamaianmu. Apakah saya boleh menjawabnya? Silakan. Adanya saya melakukan hal ini, itu tentunya karena ada manusia dari bangsamu yang datang dan meminta bantuan kepada saya. Seharusnya di sini kau itu berbicara terlebih dahulu kepada manusia yang datang meminta bantuan kepada makhluk seperti saya. Bukannya kau memerangi saya dan ingin menghentikan saya. Perlu kau ketahui, jika tidak ada manusia yang meminta bantuan kepada
kepada saya, tentunya saya pun tidak akan melakukan hal itu. Saya jawab. Saya rasa semua yang ada di sini memiliki akal dan otak. Berapa ratus orang yang harus saya bicarai mengenai hal ini agar tidak meminta tolong kepadamu. Saya gambarkan sumber masalah adalah pohon. Kenapa saya harus memerangi masalah-masalah di luar pohon itu? Saya cabut pohon itu, selesailah masalah itu. Karena kita semua itu menyadari sifat dasar manusia. Manusia memang memiliki watak yang seperti itu. Andai kata tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang memberikan hal itu lagi, mungkin manusia akan bingung. Kok berhenti, manusia mau minta tolong kepada siapa? Menyediakan jasa lebih tepatnya. Kok berhenti menyediakan jasa itu, manusia akan bingung apa yang mereka akan perbuat ketika merasa disakiti. Bukankah seperti itu, Eyang Arya Widula? Saya setuju. Dalam hal ini, kalau kau hanya sekedar membantu, saya rasa tidak masalah, Arjo Jinggolo. Tetapi, pada kenyataannya, dalam dirimu membantu manusia, ada manusia lain yang harus disakiti. Saya rasa itu sudah melebihi batas. Mohon maaf, Tuan. Saya membantah apa yang diucapkan oleh manusia ini. Jika kau ingin menghentikan yang kau katakan dari pohon ataupun akarnya, lalu bagaimana dengan manusia-manusia yang sudah berusaha keras agar tujuannya itu tercapai? Padahal manusia itu belum tentu satu kepercayaan dengan dirimu. Kalau engkau bukan merasa Tuhan, kenapa mengkhawatirkan hal itu? Lalu mengapa kau malah ingin menghentikan saya? Lebih baik kau berhubungan dengan manusia yang seperti kau katakan, manusia dengan manusia, jin dengan jin, bukan jin dengan manusia, bukan manusia dengan jin. Berarti di sini, jika kau menginginkan saya tidak berhubungan dengan manusia, kau pun jangan berurusan dengan bangsa jin. Seperti ini. Kau menyediakan jasa itu. Manusia jika mendapatkan sebuah permasalahan dendam yang membara, itu imannya lemah. Itu saja kok poinnya. Andai saja tidak ada jasa itu, manusia tidak akan lari ke terhadap dirimu. Jangan dikira saya di belakang ini tidak memberitahu kepada semua manusia yang sedang menyeleweng. Saya tidak ada henti-hentinya melakukan hal itu. Ya sudah, berarti di situ tugasmu adalah memberitahu kepada setiap manusia. Tidak perlu kau ikut campur kepada bangsa seperti saya. Itu sudah ada bagian-bagiannya masing-masing. Ada yang dinamakan ustadz. Ustadz adalah beliau-beliau itu yang membimbing mereka akan menjadi jalan yang lurus. Ya, tapi yang seperti saya itu jarang yang langsung bersentuhan dengan bangsa jin. Lagi pula saya memiliki kelebihan ini. Jika saya tidak digunakan untuk hal bermanfaat, untuk apa? Berarti di sini dari apa yang kau ucapkan, di sini sudah jelas kau tidak memiliki keadilan sedikit pun. Keadilan yang seperti apa? Seperti yang kau katakan dari awal. Saya tidak boleh berurusan dengan bangsa manusia. Tapi dirimu memperbolehkan kau berurusan dengan bangsa seperti saya. Silahkan berurusan. Yang tidak boleh itu menyakiti. Menyakiti? Ya. Menyakiti bukanlah kemauan dari saya. Saya hanya membantu melaksanakan apa keinginan dari manusia yang memohon bantuan kepada saya. Cukup. Saya sudah mengerti sekarang. Tunggu dulu.
Saya rasa muridku itu benar. Kita ambil dari toleransi dan keadilan. Bukan seperti itu, sahabatku. Lantas apa? Intinya seperti ini. Saudara Arjo Jinggolo, kau menginginkan cucuku ini untuk tidak mengganggumu, untuk tidak mengurusi urusanmu. Dan dirimu cucuku, kau menginginkan supaya Arjo Jinggolo tidak menyakiti manusia dan berurusan seperti itu pada manusia. Di sini sudah jelas bahwasanya kalian sama-sama tidak mau diganggu. Yang satu menjadi pertanyaan, Arjo Jinggolo, apakah kau siap? Apakah kau bersedia dengan imbalan manusia ini tidak akan mengganggumu? Apakah kau siap meninggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaanmu? Itu tidak adil menurut saya. Benar. Itu menguntungkan yang kau anggap cucumu itu. Kau di sini berarti membela cucumu itu, bukan menjadi penengah di dalam permasalahan ini. Kenapa kau seperti itu? Yang patut disalahkan oleh cucumu itu seharusnya bukanlah bangsa seperti saya, bukanlah saya, tapi manusia yang meminta bantuan kepada saya. Sudah cukup. Jika sudah tidak ada lagi manusia yang meminta bantuan kepada bangsa seperti saya, khususnya saya, tidak akan ada lagi jin yang menyakiti manusia. Memang benar. Lagi pula, menurut kepercayaan saya, ajaran Islam, Allah atau Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadanya. Ya, saya mengetahui hal itu. Tapi kau pertanyakan terlebih dahulu kepada bangsa manusia. Apakah mereka semua menyembah kepada Allah, kepada Tuhanmu itu? Mereka semua berbeda kepercayaan. Mereka semua memiliki pemikirannya masing-masing. Bahkan mereka semua ada yang tidak mengetahui ataupun meyakini mengenai keberadaan Tuhan. Tapi saya yakin, Yaitu dirimu, bukan dengan manusia-manusia lain. banyak kepercayaan sekalipun, jika kepercayaan itu benar, pasti kepercayaan itu dilarang untuk menyakiti sesama manusia. Tapi di sini buktinya apa? Masih banyak manusia yang tidak mempercayai dengan adanya Tuhan. Masih banyak manusia yang tidak menyembah dengan Tuhan. Bahkan masih banyak manusia yang tidak memiliki Tuhan ataupun kepercayaan. Iya, saya tahu. Berarti kan dia tidak memiliki kepercayaan. Ya sudah, Ya, saya kita sama-sama di sini. Sebenarnya di sini, kau pun bukan nabi. Jika kau nabi, mungkin saya akan sujud di kakimu. Kau pun hanyalah makhluk ciptaan dari Tuhan. Kita itu sama-sama makhluk ciptaan. Kita itu sama-sama berbuat dosa. Kita itu sama-sama melakukan dosa, tapi dengan caranya masing-masing. Kau melakukan dosa dengan caramu sendiri yang saya pun tidak tahu. Saya melakukan dosa dengan cara saya sendiri. Yang saya Jadi, urus saja dirimu. Tak perlu kau mengurus orang lain ataupun makhluk lain. Jika kau ingin menyadarkan saudara-saudara dari sebangsamu manusia, beritahulah kepada manusia bahwasanya yang dilakukan saya itu salah. Bukan kau menghentikan saya. Mohon maaf, tapi saya rasa cucu saya benar. Tidak dibenarkan manusia meminta bantuan kepada jin, apalagi itu suatu kejahatan. Dari ucapan, Tunggu. Mohon maaf, Pak Koro. dari ucapanmu, kenapa kau selalu membela? Bukanlah kau adalah penengah. Ini masalah akidah, sahabatku. Mohon maaf. Saya yakin setiap manusia yang datang kepadamu sudah pasti memiliki agama, memiliki Tuhan. Mohon maaf. Dia hanya tersesat, mereka hanya tersesat. Tunggu, biarkan muridku berbicara. Saya ingin membantah jika
manusia meminta bantuan kepada saya, berarti manusia itu tidak boleh meminta bantuan kepada manusia lain. Itu sama saja, kita sama-sama ciptaan. Manusia boleh meminta bantuan kepada makhluk lain, ciptaan lain. Jika kau melarang manusia untuk meminta bantuan kepada saya, berarti saya boleh melarang manusia untuk meminta bantuan kepada manusia. Seperti ini, Tuan Raja Jinggolo. Jika sesama manusia meminta bantuan silahkan. Tapi kenapa kita itu sering dilarang meminta bantuan terhadap jin? Karena di tengah-tengah bantuan itu banyak mudaratnya, bahayanya. Karena apa? Sudah diterangkan jelas bahwasanya jin penuh dengan kesesatan, penuh dengan kejahatan. Yang ada ujung-ujungnya apa? Kita akan kesesatan. Mohon maaf, tapi masih banyak di dunia ini manusia yang meminta bantuan kepada manusia juga melakukan hal kejahatan. Kenapa kau tidak menghentikan hal itu? Mereka sudah ada tugasnya. Yang ditugaskan ada, kepolisian ada. Ya kenapa kau tidak ikut campur dan ingin menghentikan hal itu? Tapi kau malah ingin menghentikan yang bukan sewajarnya kau hentikan. Ini sudah menjadi hak saya, tugas saya. Kenapa bukan makhluk lain? Yang jatuhnya saya. Berarti di sini sudah tidak ada keadilan sedikit pun. Kau hanya ingin mementingkan dirimu saja dan kau hanya merasa dirimu itu paling benar, tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Kau adalah makhluk yang paling suci di dunia ini. Kau menganggap dirimu seperti itu. Mohon izin. Nah, jika kau mengatakan saya makhluk yang paling tidak punya salah, ya salah. Ya sudah. Kita sama-sama salah. Bedanya di sini cuma satu. Saya berhati-hati jika berdosa, kau malah semakin berdosa. Paham? Urusan dosa, hukuman, itu bukan menjadi urusanmu. Itu adalah urusan yang melakukan dosa itu. Saya mengingatkan apa tidak boleh. Lalu, saya membantu apa tidak boleh? Tentunya tidak, karena membantumu jika baik nggak apa-apa, tapi membantumu itu menyakiti. Berarti di sini kau hanya mementingkan dirimu saja. Apa yang kau lakukan, kau ingin dibenarkan. Dan apa yang saya lakukan, kau ingin saya disalahkan. Apakah seperti ini Keras kepala berarti. yang kau ajarkan kepada muridmu? Kenapa kau mengatakan seperti itu? Saya kira permasalahan ini tidak sebegitu rumitnya, tidak menyangkut-nyangkut dengan akidah. Ternyata ini sudah melenceng sangat jauh, sahabatku. Di sini apa sudah yang tidak ada harus toleransi sedikit pun. Apa pendapatmu? Jalan seperti apa? Terus terang, bila mana permasalahannya seperti ini, saya akan berpihak kepada cucuku. Mohon maaf, Tuan Arya Wilula. Jika Tuan berpihak kepada manusia ini, berarti di sini sudah tidak ada toleransi seperti yang apa kalian katakan, yaitu Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhanku. Kau hanya ingin saya menyembah Tuhanmu itu. Itu yang kalian inginkan. Ini masalah akidah saya dan cucu saya. Dan ini juga masalah akidah saya. Tidak, ini sudah sangat dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah menurut kepercayaanmu, bukan menurut kepercayaan saya. Berarti di sini sudah tidak ada yang namanya itu toleransi mengenai kepercayaan masing-masing. Kau hanya mementingkan kepercayaan kalian sendiri, tidak mementingkan apa yang kami yakini dan apa yang kami percayai. Toleransi dibenarkan apabila tidak ada yang tersakiti. Tetapi pada bagian ini, kau sudah banyak sekali menyakiti manusia lain. Lalu, apa yang dilakukan manusia ini? Dengan menghabiskan seluruh pasukan yang saya pimpin, kau membunuhnya. Apakah itu bukan menyakiti? Itu malah membunuh. Itu bukan saya yang melakukan. Tapi itu adalah atas dari kelicikan yang kau buat. Rencana yang kau buat. Kau mengakuinya atau tidak? Rencana ini adalah datang dari dirimu. Ya, benar. Ya sudah, berarti di sini kau ikut andil dalam permasalahan itu. Karena apa? Karena jika tidak seperti itu, kapan kau keluarnya? Saya sudah menghormati Maha Guru saya. Saya dari dulu ingin berperang dan menghabisi. Karena kau sudah ikut campur. Karena Maha Guru menyampaikan, yang kau hadapi adalah
keluarga dari sahabatnya Maha Guru, maka saya menahan amarah saya dan saya membiarkan hal itu. Dan Tuhan pun sudah mengizinkan peperangan terjadi ketika saudara kita tersakiti. Ya sudah, peperangan itu terjadi jika saudara kita tersakiti. Banyak saudara saya, pasukan yang saya mati oleh dirimu. Berarti peperangan itu bisa terjadi. Cukup. Diskusi ini sampai di sini saja. Tidak. Menurutku, kau selalu membela yang kau anggap cucu. Jadi, perjanjian kita yang dulu kita buat, bagaimana? Saya harap permasalahan ini tidak membuat gugur persahabatan kita. Percuma Maha Guru. Jika seperti ini, jika sampai persahabatan kita putus sampai di sini, Nah, bagiku tidak masalah. lebih baik putuskan persahabatan itu. Dia sudah tidak memiliki rasa toleransi atas apa yang kita percayai. Kau sudah melanggar perjanjian yang kita buat. Jadi, lagi pula, di posisi ini, muridku yang sangat dirugikan dengan adanya penyeranganmu. Nah, saya tidak melakukan penyerangan apapun. Bahkan saya tidak mengirim pasukan untuk melukai kalian dan melakukan penyerangan itu. Tapi manusia ini menyusun rencana dan strategi sampai membunuh ribuan pasukan yang saya punya. Hanya tersisa Panglima dan saya saja. Selalu diam. Saya selalu menahan muridku ini. Tapi kenapa hal itu sampai terjadi? Apabila Kau bisa mengembalikan. Arjo Jinggolo merasa dirugikan dari penyerangan cucuku, saya akan ganti rugi sebisa saya. Hidupkan kembali pasukan yang kau telah bunuh. Saya akan menghentikan apa yang saya lakukan. Jika Tuhanmu itu benar dan meridhoi atas hidupnya ribuan pasukan yang telah kau bunuh, saya akan menghentikan itu. Kau akan terus membela? Panas ini kok. Silakan. Panas. Silakan kau bawa demi keamanan. Seperti ini saja, muridku. Kumpulkan semua panglima. Baiklah. Jika ini yang kalian mau, mari tinggalkan. Baiklah. Kumpulkan semua. Percuma adanya diskusi ini. Tidak menemukan titik terang. Yang ada hanya dirimu yang diuntungkan. Tunggu dulu. Mohon maaf Tuan, Eyang Arya Winata. Saya rasa apa yang saya katakan sesuai dengan apa yang saya ketahui mengenai kepercayaan saya. Assalamualaikum. Maafkan saya jika mungkin kata-kata saya mungkin membuat permasalahan ini semakin besar. Tidak, cucuku. Kau sudah melakukan apa yang harusnya kau lakukan. Untuk bab lain, mungkin kita akan mengalah akan hal ini. Tetapi untuk semacam ini sudah menyangkut masalah tauhid, masalah iman. Harga mati untuk sebuah iman. Tidak ada tawar-menawar. Kita bedakan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Teruskan. Lanjutkan perjuanganmu. Saya berada di belakangmu. Terima kasih Eyang Arya Winata. Semoga Gusti Allah menjaga Eyang. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Begitu pula juga kalian. Semoga Gusti Allah menjaga kalian dari semua mara bahaya. Amin. Dan kemungkinan besar Arjo Jinggolo dan sahabatku akan melancarkan suatu serangan. Tetap berhati-hatilah. Baiklah Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, saya akan kembali. Silakan Eyang. Ada sesuatu yang harus saya siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana sih Gun? Lah muter-muter ya ujung-ujungnya ya nggak mau kalah. Ya, Sek, keputusannya kok. Nggak putus tuh. Nggak putusan. Nggak ada putusan. Dia pengennya paling bener. Cocok bisa cocok harmoni kabeh. Gimana sih Bang ngamanin malah? Saya udah ngamanin bolak-balik, yang gak aman itu Arjojinya yang mudut-mudut. Ya itu maksudnya adanya kamu pakai ini kan suruh ngamanin. Bok nanti saya dimasukin sebagai mediator kan kamu bisa ngomong itu loh. Gimana saya nggak mau ngomong, dia ngomong aja. Saya kayak Arjo Jinggolo. Saya ngangkat kamu sebagai bawaan saya. Arjo Jinggolo kayak Kamu wis nggak tahu sih yo. Kamaran ora kok enggak oke. Ngelur kok gelut. Kamu nggak nggawe. Ayo.